Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Batang 99 Plus Part 25. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Lola yang sudah bersama dengan pasukannya untuk menghajar Jiwo yang sekarang ada di hadapannya. Sedangkan di tempat lain terlihat ada Dewi, Kyoka, dan Habaek yang sedang berjalan bersama. Di sana ada Dewi yang menjelaskan bahwa dengan menggunakan Angel Earrings, maka manusia bisa berubah gender. Hal itu dibuat agar para pemain bisa merasakan kebebasan yang ada di Chronolife. Sambil terus berjalan di Heaven, di sana Dewi menjelaskan jika sekarang dirinya akan membuat Kyoka bisa kembali ke gender aslinya. Tapi tiba-tiba Dewi mengeluarkan kekuatannya, dan di sana ia langsung menciptakan sebuah lubang besar di hadapan Kyoka dan Habaek. Kyoka dan Habaek pun langsung takjub sekaligus kaget dengan apa yang mereka lihat pada saat ini. Terlihat di hadapan mereka sekarang ada sebuah sungai dan juga setangkai pohon yang terlihat sangat indah dan menakjubkan. Dewi berkata bahwa sungai yang ada di sana adalah Spring of Heaven, dan ketika meminum airnya maka seseorang bisa kembali ke gender aslinya. Kyoka yang senang langsung berlari ke arah sana karena sekarang ia ingin kembali ke gender aslinya. Namun tiba-tiba ia ingat dengan sesuatu. Kyoka di sana marah. Ia berkata bahwa sekarang mereka harus mencari senjata Riot. Jadi kenapa mereka malah ke tempat seperti itu? Di sana Kyoka berniat pergi dan ia langsung mengajak Habaek untuk mencari senjata Riot saja. Sambil tersenyum, di sana Habaek pun mengatakan bahwa senjata Riot ada di tempat tersebut. Keadaan pun menjadi absurd karena ternyata senjata Riot itu ada di sungai tersebut. Kyoka mencoba mengalihkan perhatian karena sekarang ia merasa tidak enak dengan keadaan. Terlihat ia pun langsung mengambil air dengan tangannya. Dan di sana ia langsung meminum air yang ada di surga tersebut. Notifikasi mulai muncul, yang dimana notifikasi memberitahu jika sekarang tubuh Kyoka ini sudah dibersihkan. Terlihat Kyoka menjadi cantik kembali karena sekarang gender yang ia miliki berubah. Sekarang Kyoka mendapatkan skill transformation, yang dimana Kyoka bisa merubah gender sesuka hatinya. Kyoka pun langsung senang karena hanya dengan meminum airnya ia bisa kembali seperti semula. Dewi di sana lalu berjalan menuju sungai itu, dan di sana ia langsung mengambil air tersebut ke dalam botol hingga membuat Kyoka langsung bingung ketika melihatnya. Dewi di sana berkata bahwa dia akan memberikan air dalam botol itu pada Jiwo karena efek air tersebut akan tetap ada walau hanya dalam botol. Tapi tiba-tiba Dewi terkejut karena Kyoka mengulurkan tangannya. Kyoka di sana berkata bahwa ia akan membawa air itu karena ditakutkan airnya berat. Habaek sendiri di sana diam saja karena sekarang ia memperhatikan mereka yang sebenarnya ingin memberikan air tersebut pada Jiwo. Tapi di sana Habaek sedikit bingung dengan Dewi. Ia berpikir mengapa Dewi ini bisa mengetahui banyak hal yang ada di Chronolife. Bukan hanya itu, ia juga ingat bahwa Dewi pernah membuat Uracan hidup, mengetahui kejahatan Booty Boy, membangkitkan Yopi, dan juga hal-hal lainnya. Sambil mengingat Dewi, Habaek berpikir bahwa Dewi ini seperti terus mengamati Jiwo. Ia berpikir bahwa semua kejadian yang terjadi di Chronolife memang tentang Jiwo, tapi Dewi selalu berada di semua kejadian tersebut. Sambil memperhatikannya, di sana Habaek mengatakan bahwa mungkin Dewi ini adalah dalang dari semua kejadian yang ada di Chronolife. Tiba-tiba di sana ada sebuah suara aneh yang membuat mereka terkejut. Ketika mendengarnya, Dewi pun langsung berdiri, dan di sana Dewi mengatakan bahwa sekarang mereka akan bertarung. Dengan wajah cantiknya, Dewi berkata jika sekarang akan ada penjaga yang muncul dan sebaiknya mereka berhati-hati karena penjaga itu lebih kuat daripada Sera. Terlihat para penjaga itu muncul dengan sangat terang hingga mereka semua terdiam ketika melihatnya. Kyoka langsung bersiap karena Dewi mengatakan jika penjaga itu adalah penjaga kuno yang menjaga tempat tersebut. Namun ternyata para penjaga itu adalah minion, yang dimana mereka ini tidak jauh beda dari minion yang ada di Mobile Legends. Para minion itu sangatlah kecil sehingga mereka terdiam ketika melihatnya. Kyoka menatap bingung dengan keadaan yang terjadi sekarang. Lalu tiba-tiba di sana salah satu minion tersenyum sambil memperhatikannya. Kyoka pun senang. Ia berkata bahwa minion itu sangatlah lucu. Sambil memeluk minion tersebut, Kyoka mengatakan jika sepertinya para minion itu tidak berbahaya sama sekali. Kyoka di sana senang. Ia berkata bahwa dirinya akan membawa minion tersebut dan mengurusnya hingga besar. Namun di sana minion tersebut malah meludah ke arah wajah Kyoka. Ketika terkena ludah
tersebut, Kyoka langsung terkejut sekaligus kesal karena ulah dari minion tadi. Dewi sendiri di sana langsung berkata bahwa minion itu sangat benci dengan ras demon, apalagi Kyoka ini merupakan seorang Demon King. Dan sambil menatap tajam, Dewi juga berkata bahwa Kyoka tidak boleh tertipu oleh tampilan luar dari minion tersebut. Sambil membersihkan mukanya di sana, Kyoka bingung dengan apa yang diucapkan oleh Dewi. Lalu tiba-tiba Kyoka terkejut karena sekarang ia mendengar suara aneh dari minion yang ada di hadapannya. Terlihat minion tersebut sekarang menjadi besar dan mengerikan sehingga membuat Kyoka langsung terkejut ketika melihatnya. Minion itu berbentuk seperti golem dan dijelaskan bahwa sekarang minion itu telah menunjukkan wujud asli yang dimilikinya. Terlihat ketiga minion itu menjadi sangat besar dan sekarang mereka sudah bersiap untuk menyerang Kyoka dan yang lainnya. Dewi dan yang lainnya pun langsung tersenyum dan di sana ia berkata bahwa sekarang mereka akan bertempur dengan kekuatan masing-masing. Cerita pun berganti ke istana Heaven yang sedang disinari oleh bulan purnama indah. Di dalam istana itu terlihat ada Lola yang bersama pasukannya sedang mengepung Jiwo yang akan pergi bersama Riot. Jiwo sendiri di sana langsung memperhatikan keadaan sekarang karena Lola berkata jika sekarang pasukan elitnya berjumlah 100 orang. Jiwo mengatakan jika hanya segitu berarti sekarang ia sedang melawan grup kecil yang pernah ia lawan. Untuk mengecek fakta saja, Jiwo pernah melawan aliansi Guild yang berjumlah 3 juta orang dan mengalahkan pasukan Yopi yang berjumlah 500.000. Tak hanya itu, Jiwo juga pernah membantai Human Beast yang berjumlah 1 juta. Namun Lola tak mempercayainya dan ia berkata jika Jiwo ini sekarang sedang berbohong. Dengan cepat para penjaga Heaven itu pun langsung berlari dan mereka langsung bersiap untuk menyerang Jiwo dan Riot. Riot berkata untuk tidak membunuh para penjaga karena para penjaga ini hanya dikontrol oleh kekuatan Lola. Ketika Riot sedang menjelaskan, tiba-tiba Jiwo mengulurkan tangannya pada Riot. Dengan lidah mengerikannya ia berkata bahwa ia akan melakukan hal itu jika diberi uang. Riot langsung memasang wajah kesal karena ia pikir jika Jiwo ini adalah bajingan gila yang meminta uang untuk ganti nyawa seseorang. Namun akhirnya Riot pun menyetujui hal itu dan ia akan membeli item yang nanti Jiwo jual dengan harga tinggi. Jiwo menjulurkan lidahnya dengan mengerikan dan dengan wajah seramnya ia pun akhirnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Riot pada dirinya. Jiwo sendiri langsung mengeluarkan senjatanya dan dengan cepat ia langsung menghantamkan senjata sticknya itu pada para penjaga yang sekarang akan menyerang dirinya. Para penjaga pun terkejut karena ternyata serangan Jiwo ini sangat kuat dan hebat. Sedangkan di sana Jiwo tersenyum karena tadi ia telah melancarkan serangan yang tidak mematikan. Lola sendiri di sana bingung karena serangan tidak mematikan yang Jiwo lancarkan tadi sangatlah tidak ngotak. Cerita berganti kembali ke Sungai Surga dan di sana sekarang ada sebuah serangan yang melesat cepat. Terlihat serangan itu berasal dari minion besar yang sekarang bersiap untuk menyerang. Ternyata yang akan diserang adalah Habaek, namun Habaek di sana diam saja dengan santuy. Ia menggerakkan tangannya dan di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya mengaktifkan skill Egg Mirror milik dirinya. Skill itu langsung mengeluarkan sebuah kaca yang sekarang melindungi Habaek dengan ukuran besar. Dan di sana kaca itu langsung berhasil menahan serangan yang dilancarkan oleh minion super besar tersebut. Habaek tersenyum, ia berkata bahwa itu adalah skillnya. Dan sekarang ia juga akan membalikan damage dari minion tadi pada dirinya sendiri. Terlihat minion itu langsung kesakitan karena sekarang tubuhnya menerima damage dari dirinya sendiri. Namun minion itu tak menyerah. Di sana minion itu terus menyerang dan mencoba untuk menghancurkan kaca yang melindungi Habaek. Habaek semakin senang. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mulai menyerang minion tersebut. Ia mengarahkan tangannya dan ia berkata sekarang ia akan menggunakan skill Light View milik dirinya. Minion itu pun terkejut karena sekarang ada sebuah cahaya terang di atas kepalanya. Terlihat cahaya itu berasal dari atas dan cahaya itu berasal dari kekuatan milik Habaek. Habaek pun langsung mengaktifkan skill yang akan digunakannya tersebut. Ketika diaktifkan, skill itu langsung menyerang dengan kuat dan menciptakan sebuah serangan besar yang hebat. Minion itu berteriak dengan sangat kencang dan di sana keberadaannya menjadi memudar akibat serangan Habaek. Pada akhirnya minion itu pun langsung menghilang
Terlihat serangan Habaek tadi pun langsung menciptakan sebuah lubang besar yang berada di surga. Habaek langsung menarik nafas lega karena di sana ia berpikir jika dirinya telah menang. Tapi tiba-tiba ia terkejut karena sekarang dirinya merasakan guncangan yang kuat. Ketika melihat ke arah goncangan itu, Habaek pun langsung terkejut karena sekarang di hadapannya ada sebuah ledakan besar yang terjadi di mana-mana akibat pertarungan dari seseorang. Di sana terlihat ada kumpulan asap karena ledakan tadi. Dan di tengah asap itu ada sayap merah yang membentang lebar. Terlihat sayap itu adalah sayap milik Kyoka, yang dimana sekarang dirinya sudah masuk ke dalam wujud Demon King sambil bersiap mengeluarkan skillnya. Kyoka mengarahkan tangannya, dan di sana tangannya langsung menciptakan sebuah ledakan besar karena ia menggunakan skill destruction milik dirinya. Minion super sendiri di sana terlihat langsung memperhatikan serangan yang akan dilancarkan pada dirinya. Di sana minion itu malah mengarahkan tangannya, dan dengan cepat ia pun langsung mengeluarkan skill destruction yang sama persis seperti yang dilakukan oleh Kyoka. Serangan mereka berdua pun langsung meledak di tengah dan menciptakan ledakan yang besar. Kyoka yang melihat hal itu langsung terkejut karena tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya sekarang. Terlihat serangan mereka berdua semakin besar karena terus beradu satu sama lain. Setelah selesai dengan serangannya masing-masing, terlihat mereka berdua langsung bersiaga. Sedangkan si minion tadi ternyata memiliki skill hebat, yang dimana ia bisa menyalin skill musuh dengan tangan kiri milik dirinya. Habaek yang melihat hal itu langsung tersenyum takut. Ia berkata bahwa dirinya takut sekaligus kagum dengan kemampuan dari para penjaga surga. Dengan tatapan gugupnya, Habaek mengatakan bahwa sekarang sepertinya ia harus membantu Kyoka terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba tubuhnya diserang oleh si minion super dari bawah. Terlihat tubuh Habaek bolong menjadi donat karena sekarang si monster menyerang tepat di tubuh Habaek. Si minion super ini terlihat tidak kenapa-napa walaupun sudah terkena serangan beruntun dari Habaek. Kyoka sendiri langsung terkejut karena sekarang Habaek dikalahkan oleh si minion itu dengan mengerikan. Terlihat Habaek terjatuh dan sekarang tubuhnya meninggalkan bekas donat layaknya Es dan Rengoku sang pilar api. Namun saat Kyoka mengkhawatirkannya, tiba-tiba minion yang dilawan Kyoka pun bersiap untuk mengeluarkan serangannya. Serangan itu pun dilancarkan dan di sana serangannya langsung mengenai tubuh Kyoka yang sedang lengah. Terlihat Kyoka langsung terjatuh karena serangan kuat barusan. Bahkan sekarang terlihat Kyoka ini kesakitan dan kehilangan mode Demon King yang membuat dirinya bisa terbang. Dan di sana ia pun langsung terjatuh tepat di hadapan Habaek yang juga terkapar. Para minion yang melihat hal itu langsung menatap tajam dengan mengerikan. Salah satu dari minion langsung mengeluarkan tangannya. Dan terlihat tangannya itu pun langsung bersiap untuk memberikan serangan langsung pada Kyoka dan Habaek. Terlihat Kyoka kelelahan dan kesakitan. Dan dengan rasa lelahnya itu, ia mencoba memanggil nama Jiwo yang merupakan sang pahlawan sempak. Namun tiba-tiba di sana ada seorang wanita yang berkata, "Dor." Setelah ada kata tersebut, terlihat lengan minion yang akan menyerang pun langsung hancur. Si minion langsung terkejut karena sekarang lengan yang ia miliki tiba-tiba hancur dan meledak. Ia pun kaget bukan main dan di sana ia langsung berteriak karena merasakan rasa sakit akibat tangannya yang hancur. Terlihat serangan itu berasal dari Dewi dan di sana Dewi langsung berjalan sambil menyuruh Kyoka dan Habaek untuk mundur. Dengan wajah cantiknya, Dewi berkata bahwa sekarang dirinya lah yang akan bertarung karena Habaek dan Kyoka ini sangatlah beban seperti para player Epical Glory. Dewi di sana mengatakan jika dirinya adalah seorang Goddess of Life yang biasa menyerang dengan tongkat. Namun sekarang ia tersenyum karena dirinya akan memperlihatkan bagaimana seorang Dewi kehidupan bertarung dengan benar. Sedangkan di tempat Jiwo sendiri saat ini terlihat Jiwo yang sedang menghajar para penjaga langit. Terlihat para penjaga itu langsung jongkek karena merasakan rasa sakit yang luar biasa. Namun para penjaga tak menyerah. Di sana mereka mencoba untuk menyerang Jiwo juga. Jiwo yang melihat hal itu malah senang dan di sana ia langsung mengarahkan tongkat kematiannya pada babatok si penjaga tersebut. Jiwo senang karena tadi ia telah menyerangnya dengan serangan tongkat super santuy. Riot yang melihat hal itu langsung menatap konyol karena ia pikir jika Jiwo ini sangatlah membingungkan. Para penjaga yang lain pun langsung berusaha untuk menyerang Jiwo kembali dan ketika melihat hal itu, Jiwo langsung bergerak cepat dan bersiap untuk menyerangnya. Pamente milik penjaga tersebut pun langsung hancur akibat serangan yang dilancarkan oleh Jiwo. Terlihat penjaga tersebut terbang karena serangan santuy yang dilancarkan oleh Jiwo ini sangatlah kuat.
Bahkan sekarang terlihat jika penjaga yang tadi terbang akibat serangan Jiwo akan mendarat tepat di hadapan rekannya. Rekannya pun tertindih dan di sana mereka berdua langsung KO dengan mudah. Walaupun begitu, para penjaga yang lain tidak menyerah dan di sana mereka terus mengepung Jiwo yang ada di hadapan mereka. Jiwo yang melihat hal itu langsung senang dan dengan wajah girangnya ia pun langsung tertawa senang karena bisa menghajar mereka semua. Jiwo bergerak layaknya Yellow Flash dari Konoha dan ia langsung menyerang semua musuh yang ada di sana. Terlihat ia tertawa dengan mengerikan sambil menghajar semua penjaga yang ada di istana surga. Ia bahkan berkeringat karena terlalu bergairah dalam menghantamkan tongkat yang dirinya miliki. Para penjaga pun mulai berkeringat dingin dengan tingkah gila yang dimiliki oleh Jiwo. Ketika melihat hal itu, Riot langsung berteriak. Ia berkata bahwa seharusnya Jiwo ini tidak terlalu keras karena ditakutkan akan membunuh para penjaganya. Jiwo pun langsung tersenyum mengerikan. Ia berkata bahwa dirinya akan menyerang tanpa membuat para penjaga mati. Riot langsung ketakutan, sedangkan Jiwo di sana terus menyerang para penjaga, tapi tidak mengenai titik vital yang berbahaya bagi nyawa. Tak berbahaya bagi nyawa, tapi Jiwo hanya menghancurkan tulang-tulang yang dimiliki oleh para penjaga tersebut. Bahkan hingga tulang kepala milik mereka bengkok dan penyok. Jiwo di sana terus tertawa sambil menyerang para penjaga demi kesenangan yang dirinya miliki. Riot tak bisa berword-word karena sekarang ia melihat sebuah hal yang sangat-sangat membingungkan. Di sana ia berpikir jika sekarang mungkin para penjaga lebih baik dibunuh daripada disakiti dengan mengerikan. Namun tiba-tiba Jiwo menghentikan pergerakannya karena sekarang ia merasa bingung dengan keadaannya. Terlihat Jiwo tersenyum karena ternyata 100 pasukan elit surga itu dengan mudah telah dikalahkan. Para penjaga surga di sana banyak yang terkapar dan bahkan sekarang mereka banyak mengalami luka di tubuhnya. Jiwo langsung memasang wajah senang dan ia berkata bahwa sekarang yang tersisa hanyalah Lola seorang. Lola sendiri di sana diam saja di tengah pasukannya yang sekarang telah tumbang semua. Di sana Lola pun langsung menatap tajam karena sekarang ia kesal dengan kelakuan Jiwo. Dengan cepat di sana ia langsung mengayunkan cambuknya dan ia langsung bersiap untuk menyerang Jiwo yang ada di hadapannya. Lola mengayunkan cambuknya tersebut pada Jiwo yang sekarang ada di hadapannya itu. Jiwo yang melihat hal itu pun malah tersenyum sombong. Dan dengan wajah sombongnya di sana Jiwo berkata jika skill yang akan menyerang dirinya itu tidak akan bekerja pada Jiwo. Tapi tiba-tiba Jiwo terkejut karena Riot menyuruhnya untuk menghindari skill tersebut. Di sana Riot langsung bergerak cepat dan ia langsung memangku Jiwo yang sekarang sedang menjadi perempuan. Terlihat di sana mereka langsung menghindari serangan cambuk yang dilancarkan oleh Lola. Jiwo sendiri di sana merasa bingung karena sekarang si bocil Riot ini sedang memangku dirinya. Dengan wajah kesalnya di sana ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin diturunkan oleh Riot. Jiwo di sana bertanya mengapa Riot ini bertingkah seperti itu karena Jiwo tahu jika ia tidak akan mati jika terkena serangan dari Lola. Riot pun menjawab bahwa dirinya tidak pernah kalah oleh Lola dan dirinya kalah karena serangan tersebut. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut sekaligus bingung dengan perkataan Riot barusan. Riot pun menjelaskan bahwa kekuatan yang berbahaya dari Lola bukanlah kekuatan serangannya, melainkan kekuatan pengendalian yang dirinya miliki. Ia menjelaskan jika skill charm yang Lola miliki bisa membuat seseorang patuh kepada Lola. Saat Riot sedang menjelaskan semua hal tersebut, tiba-tiba Lola pun muncul. Dan dengan tatapan mengerikannya, di sana Lola berkata bahwa skill charm miliknya bisa diaktifkan dengan cara menyerang target atau musuh yang ia inginkan. Tanpa disangka, di sana Riot pun terkena cambuk nafsu yang dimiliki oleh Lola. Jiwo yang melihat hal itu langsung terkejut karena sekarang si bocah Riot itu terkena serangan dari Lola. Riot pun di sana terkapar di hadapan Jiwo dan Lola langsung berkata bahwa sekarang dirinya mengaktifkan skill charm yang dirinya miliki. Lola sendiri di sana malah memperhatikan Jiwo dengan mengerikan. Ia berkata bahwa jika nanti Jiwo terkena cambuknya, maka Jiwo pun akan menjadi budak miliknya. Jiwo yang mendengar hal itu merasa kaget karena ia pikir jika skill Lola sangat tidak ngotak dan overpower. Namun tiba-tiba di sana Lola tersenyum dan terlihat sekarang Lola sudah membangkitkan Riot kembali yang tadi akan dibawa pergi oleh Jiwo. Dengan warna bola mata yang berbeda, Lola mengatakan agar sekarang Jiwo membawa Riot seperti tadi. Namun sepertinya itu tidak mungkin karena sekarang Riot ini terkena charm yang membuat dirinya patuh kepada Lola.
Sedangkan di tempat lain terlihat ada Dewi yang lainnya sekarang sedang bersama dengan dua minion besar yang bersiap untuk menyerang. Kyoka yang melihat Dewi di sana bertanya tentang bagaimana Dewi akan bertarung dengan mereka. Kyoka berpikir jika Dewi mungkin akan memanggil monster hijau yang pernah dipanggilnya. Ketika mendengar hal itu, Dewi malah diam saja sambil membelakangi Kyoka. Di sana ia pun tersenyum kecil dan dengan tatapan dingin ia berkata bahwa dirinya tak perlu memanggil monster itu demi melawan para cecunguk yang ada di hadapannya. Ketika mendengar hal itu, Kyoka pun langsung terdiam. Sedangkan Habaek di sana berkata bahwa sekarang mereka beruntung karena telah diselamatkan oleh Dewi. Ketika mendengar hal itu, Kyoka langsung kesal karena sekarang dirinya diselamatkan oleh Dewi yang ia anggap sebagai kecoa super. Habaek sendiri di sana memberitahu bahwa minion yang membawa Cannon sekarang telah hilang tanpa jejak setelah melawan Dewi. Habaek menjelaskan jika Dewi pasti sudah mengalahkan minion super tersebut. Sedangkan minion lainnya sekarang terlihat sedang mengerang dan bersiap untuk menyerang Dewi. Dewi diam saja sambil memegangi tongkat yang ia miliki. Dan dengan cepat minion super itu pun langsung menghantam Dewi dengan tangan besar yang dimilikinya. Terlihat serangan itu sangat kuat hingga menyebabkan tempat tersebut terguncang. Kyoka berkata bahwa serangan itu sangat kuat hingga ia takut jika awannya akan hancur. Tapi Habaek menjelaskan jika itu tak mungkin kecuali yang menyerangnya adalah Jiwo. Namun Dewi sendiri saat ini tidak tergores sedikit pun karena setelah terkena serangan ia langsung menciptakan tubuh baru miliknya. Ia tersenyum senang dan ia bertanya apakah minion tadi telah selesai menyerang dirinya. Si minion merasa bingung dengan Dewi yang sekarang baik-baik saja dan dengan cepat ia pun langsung bersiap untuk melancarkan serangannya kembali. Ketika melihat serangan tersebut, Dewi memperhatikannya. Ia mengepakkan tangan ke arah minion tersebut dan dengan suara manisnya ia lagi-lagi berkata, "Dor." Tanpa disangka, lengan minion super itu pun langsung hancur ketika Dewi mengucapkan hal tersebut. Si minion kebingungan, lalu tiba-tiba ia berteriak kencang karena merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dewi yang melihat hal itu malah menatap dengan tatapan tak bersalah. Dan sambil tersenyum ia berkata bahwa dirinya tak menyangka jika si minion itu bisa merasakan sakit juga. Dewi mengarahkan tangannya kembali ke arah si minion besar tersebut. Matanya menjadi mengerikan dan ia langsung berkata, "Dor," ke arah minion tersebut. Si minion langsung ketakutan setengah mati dan di sana ia pun langsung mati beneran karena sekarang tubuhnya hancur akibat kekuatan yang dimiliki oleh Dewi. Dewi di sana diam saja sedangkan bebatuan dari minion super itu langsung menghujani dirinya. Ketika melihat hal itu, Habaek langsung berkata jika kekuatan Dewi sangat tak masuk akal karena seharusnya minion super itu tak terkalahkan seperti yang ia coba tadi. Dengan wajah ketakutan di sana Habaek bertanya tentang kekuatan apa yang dimiliki oleh Dewi. Terlihat minion super itu hancur dan sekarang tinggal tersisa rekan minion yang satu tangannya sudah hancur. Ia merasa bingung dengan keadaan sekarang dan dengan cepat minion itu pun langsung lari karena takut dengan kekuatan Dewi. Kyoka yang melihat hal itu langsung berteriak kencang karena sekarang minion itu kabur. Namun tiba-tiba di sana Dewi langsung mengangkat tangan ke wajahnya dan sambil berkata "Dor," ia pun lagi-lagi menghancurkan minion yang sangat kuat tersebut. Minion itu bingung dengan keadaan sekarang, namun ia tak bisa apa-apa karena sekarang tubuhnya telah menjadi abu. Dewi yang melihat hal itu langsung menatap dengan tatapan biasa aja. Dan sambil memperhatikan Kyoka dan Habaek, ia berkata bahwa sekarang para minion telah mati, jadi mereka bisa mencari senjata Riot. Tapi tiba-tiba di sana Dewi mengeluarkan kekuatannya karena ia juga ingin menyelamatkan Habaek yang tadi telah diserang. Terlihat luka Habaek pun langsung sembuh karena ia diberi kekuatan oleh sang Dewi kehidupan. Setelah mengobatinya, Dewi pun langsung mengajak mereka untuk mendapatkan senjata Riot yang berada di dasar sungai. Ketika mendengar hal itu, Habaek langsung kaget dan ia berkata bahwa dirinya tidak menyangka karena Dewi bisa mengetahuinya. Habaek sendiri langsung berjalan dan ia berniat untuk mengambil senjata Riot yang sekarang ada di dasar sungai. Cerita berganti kembali di Istana Surga dan di dalam Istana Surga ada Jiwo dan Riot yang sekarang sedang bertarung. Jiwo di sana merasa kesal dengan keadaan yang terjadi sekarang. Ia berkata bahwa dirinya sudah pura-pura lemah dan dipermalukan. Tapi sekarang Riot ini malah terkena cam dan dikendalikan oleh Lola pada saat-saat terakhir. Lola yang melihat keadaan sekarang langsung senang. Ia berkata bahwa dirinya berharap jika Jiwo ini mati di tangan Riot yang merupakan kakaknya.
Namun tiba-tiba di sana muncul suara langkah kaki banyak orang dan terlihat itu adalah Kyoka bersama yang lainnya. Kyoka di sana berkata bahwa sekarang mereka telah membawa senjata Riot yang tersegel. Ketika melihat mereka datang, Jiwo pun langsung senang dengan keadaannya. Tapi tiba-tiba giginya copot karena wajah yang ia miliki terkena tinjuan kuat. Terlihat tinjuan itu berasal dari Riot yang sekarang sedang dikendalikan. Ketika melihatnya, Kyoka langsung bingung. Sedangkan Habaek di sana terkejut karena ternyata Riot ini sedang dikendalikan. Ia berkata bahwa itu gawat karena jika Riot mendapatkan senjatanya, maka ia akan setara dengan Raja Iblis dan Emperor lainnya. Terlihat senjata itu pun langsung bergerak meninggalkan Habaek dan senjata itu langsung datang ke arah Riot yang sekarang sedang dikendalikan. Lola yang melihat hal itu langsung tak bisa berkata-kata. Dengan wajah senang takutnya ia berkata bahwa sekarang ia suka dengan apa yang dilakukan oleh para manusia yang datang. Di sana Lola sangat bergairah karena sudah lama ia tidak melihat wujud asli dari kakaknya. Sedangkan Riot sendiri saat ini terlihat seperti bocil dengan kekuatan Super Saiyan yang menyelimuti dirinya. Terlihat ia memiliki mata kuat karena sekarang dirinya sudah mendapatkan seluruh kekuatan asli miliknya. Cerita pun bersambung. Dapat kekuatan asli ya guys ya. Menurut Mimin sih ini Riot kayak Goku ya. Kayak Goku tapi mode mini sambil megang senjata. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak merendahkan orang lain. Atau tidak boleh kesal gitu ke orang lain. Tidak boleh mengungkapkan rasa kesal kita. Karena takutnya suatu saat kita butuh bantuannya. Dan ketika diberi bantuan oleh orang yang kita tidak sukai, itu kadang gimana gitu kan. Jadi menurut Mimin mending kita berbuat baik. Walaupun kita kesal ya pendam aja dalam hati gitu. Gak usah dikeluarkan karena takutnya kita suatu saat membutuhkan bantuan darinya. Terima kasih, saya 100 Alur Cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.